Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita yang keempat untuk matematika kelas 6, pembelajaran jarak jauh. Masih dengan kompetensi dasar menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Kita lanjutkan. Oke. Saat ini materinya kita akan bahas adalah operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat yang pertama yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai bahas materi operasi hitung bilangan bulat, untuk penjumlahan bilangan bulatnya, coba kita ingat-ingat lagi nih, coba kita ingat-ingat lagi materi yang sudah disampaikan pada pertemuan ketiga. Nah, masih pada ingat kan pertemuan ketiga kita udah buat perjanjian. Ada perjanjian apa yuk? Ada yang tahu? Yap. Perjanjian tanda. Ya, jadi kita punya perjanjian tanda di pertemuan ketiga ya. Ada tanda bilangan. Ya, tanda bilangan bertanda negatif untuk yang arahnya ke kiri, bertanda positif untuk yang arahnya ke kanan. Oke. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik, membaca atau mengucapkan tanda bilangan harus dibedakan dengan tanda operasi hitung. Jadi perjanjian kita yang kemarin itu kita tujuannya untuk membedakan tanda bilangan dengan tanda operasi hitung. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanda bilangan. Di sini ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Jadi untuk tanda bilangan kita menggunakan pembacaan atau pengucapan dengan kata negatif dan kata positif. Coba lihat contoh ini. Ya, ini ditulis matematika seperti ini, dibaca negatif 15. Lalu contoh yang ini dibaca negatif 41. Nah, untuk yang seperti ini dibaca positif 27. Nah, tapi ingat ya, tanda positif tidak perlu ditulis dan tidak perlu dibaca juga sebenarnya. Gitu. Tapi kalau seperti ini udah jelas pasti bilangan bulatnya positif. Nah, ini juga dibaca positif 5. Oke, jadi untuk tanda bilangan kita gunakan kata negatif dan kata positif. Sekarang untuk tanda operasi hitung. Nah, untuk operasi hitung kita punya operasi hitung jumlah atau tambah. Nah, atau kalau pakai bahasa Inggrisnya sih plus. Ya, ini simbolnya seperti ini ya. Dan ada operasi hitung kurang, mengurangkan, atau min. Nah, simbolnya seperti ini. Oke, nah ini pasti sudah terbiasa dengan simbol operasi hitung ini ya. Tambah dan kurang. Nah, berbeda dengan tanda bilangan nih. Tanda operasi kita baca atau kita ucapkan dengan kata tambah atau plus dan kurang atau min. Jadi untuk operasi hitung baru kita sebutnya plus. Dan operasi hitung kurang kita bilangnya min. Nah, jadi kita contoh yang ini. Jadi contoh operasi hitung ini kalau kita baca negatif 15 ditambah positif 21. Nah, yang ini bilangan bulat negatif, yang ini bilangan bulat positif. Dan ini adalah tanda operasi hitungnya. Ya, jadi harus dibedakan membacanya. Nah, atau kita bacanya seperti ini. Negatif 15 plus positif 21. Ya, jadi begitu membaca atau mengucapkan operasi hitung bilangan bulat. Jadi dibedakan tanda bilangan dengan tanda operasi hitungnya. Nah, terus kalau misalkan ditanya kenapa sih harus dibedain gitu. Nah, ini memang fenomena yang di berbagai tempat les atau tempat bimbel memang banyak yang sering membaca atau mengucapkan tanda bilangan dengan bacaan atau ucapan yang sama dengan tanda operasi hitung gitu. Misalkan kayak contoh yang tadi gitu. Biasanya akan banyak orang yang membacanya min 15 ditambah 21. Ya, seperti itu pengucapannya. Ya. Nah, tapi di sini
kita coba hindari yang seperti itu. Kita harus bedakan mana tanda bilangan dan mana tanda operasi hitung. Jadi karena kalau kita cek nih kamus bahasa Inggris kita cari makna kata plus. Nah, ini bisa kamu coba buka link di bawah ini. Ini link ini coba dibuka www.oxfordlearnersdictionaries.com. Nah, sini kita coba masukin kata plus, itu maknanya adalah use when the two numbers or amounts mentioned are being added together. Ya, ini ada kata yang saya cetak tebal. Nah, edit ini artinya ditambahkan. Jadi kalau plus itu digunakan untuk dua angka atau jumlah tertentu yang ditambahin. Nah, jadi kan operasi hitung penjumlahan. Nah, sedangkan positif untuk number, untuk angka, itu artinya greater than zero. Nilai yang lebih besar dari angka 0. Ya, itu bertanda positif. Jadi sebenarnya dari kata ini aja, itu sudah jelas maknanya berbeda untuk yang operasi hitung dengan untuk yang tanda bilangan. Jadi kita coba mulai biasakan untuk membedakan membaca operasi hitung dengan membaca tanda bilangan. Oke, jadi siap untuk bahas materi penjumlahan bilangan bulatnya. Nah, jadi janji ya, bedain nih baca dan ngucapin tanda bilangan dengan tanda operasi hitung. Nah, kita bedain. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kita baca negatif 6 plus negatif 3. Ataupun juga bacanya negatif 6 tambah negatif 3. Sama dengan titik. Ya, nah bagaimana baca soal di atas tadi udah dicontohin ya. Ya, pembacaannya negatif 6 plus negatif 3 sama dengan titik. Jadi bacanya seperti itu. Ya, untuk yang tanda bilangannya kita baca negatif. Untuk yang tanda operasinya kita baca plus atau kita baca tambah. Oke, lanjut. Nah, di sini mari kita lakukan. Jadi nanti kamu memahami operasi hitung bilangan bulatnya dengan melakukan kegiatan. Nah, cuman harus diingat dulu nih, untuk kegiatan tersebut kita harus ingat lagi, kalau bilangannya negatif, nanti kita harus menghadap ke arah kiri. Lalu untuk bilangan positif, menghadap ke arah kanan. Nah, untuk operasi hitung tambah atau plus, kita akan bergerak maju. Dan untuk operasi hitung kurang atau min, kita akan bergerak mundur. Nah, ini diingat ya. Negatif, kiri. Positif, kanan. Tambah, maju. Kurang, mundur. Ya, kita coba. Oke, sebelum itu kita siapin dulu nih alat dan bahannya. Nah, coba kamu buat angka di kertas. Atau boleh langsung ditulis di ubin. Nah, di lantai. Nah, ini ada contoh fotonya seperti ini. Ini saya buatnya dicetak di kertas terus saya tempel di ubin ya. Nah, ini ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Ya, ini angka 0, 0. Tadi ya ingat ya definisi atau makna dari kata positif kalau di bahasa Inggris lebih besar dari 0. Nah, ini berarti di sini. Ini bernilai positif. Tandanya positif, lebih besar dari 0. Jadi kalau yang kurang dari 0, ya yang ini. Kurang dari 0, tanda bilangannya negatif. Nah, ya. Ini foto ini di ubin, kalau saya pindahin jadi garis bilangan, nah garis bilangannya kayak gini. Nah, ini garis bilangannya. Jadi arah kanan atau kirinya itu kalau kita ngelihat ke layar ya, atau kalau ngelihat ke papan tulis gitu. Jadi yang sini tangan kiri kita arahnya di mana? Nah, jadi bikin tanda panahnya ke arah tangan kiri kita. Terus bikin tanda panahnya ke arah tangan kanan kita. Jadi yang ini. Tuh. Kalau kita menghadap papan tulis atau menghadap layar, nah itu penentuan arahnya kanan dan kirinya. Oke, disiapin dulu dah alat bahan kayak gini. Boleh dicoba seperti itu di lantai, ditempel. Nanti kita coba lakukan. Oke, lanjut. Nah, ayo kita coba. Ini ada contoh soal 0 ditambah positif 2. Nah, ini bacanya 0 tambah positif 2. Oke, coba perhatikan yang cetak tebal.
dan diberi garis bawah, nih dicetak tebal diberi garis bawah. Yap, itu adalah tanda operasi tambah. Berarti nanti kita harus bergerak maju. Nah, lalu perhatikan lagi yang dicetak tebal dan ditulis miring. Nah, ini dicetak tebal dan ditulis miring. Nah, yap, itu adalah tanda bilangan positif. Maka nanti kita harus menghadap ke arah kanan. Oke, jadi sekarang coba kalau misalkan tadi sudah dibuat di ubin, kamu berdiri di atas angka 0, berdiri di angka 0.